Kelompok 19, Boiling Water Reactor. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan, yang pertama yaitu Dodi Irawan, saya sendiri. Yang kedua ada Rahman Ilahi. Yang ketiga ada Ahmad Halpan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tema yang berjudul Boiling Water Reactor. Baiklah. Pada presentasi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu sistem kerja, yang ketiga yaitu ada diskusi. Langsung saja ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudara Rahman. Kepada Rahmat dipersilakan. Nah, untuk bagian pertama kita akan membahas pendahuluan. Nah, pendahuluan yang pertama membahas tentang pengertian. Nah, pengertian boiling water reactor itu apa sih gitu, atau lebih sering disingkat dengan BWR. Nah, boiling water reactor itu adalah salah satu tipe reaktor nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dan untuk reaktor yang digunakan adalah menggunakan air atau H2O yang ringan sebagai pendingin dan moderator. Yang dimana boiling water reactor ini termasuk jenis reaktor nuklir pembangkit listrik kedua yang paling terkenal. Dan untuk yang paling terkenal yang pertama adalah PWR atau Pressurized Water Reactor. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah boiling water reactor. Nah, boiling water reactor ini dalam sejarahnya ada 6 model. Kemudian akan dilanjutkan dengan ABWR. Nah, model yang pertama BWR adalah pada tahun 1995 dengan karakteristik plan Dresden 1, Big Creek Point, Humboldt Bay, dan Dodewaard dengan fitur natural circulation, first internal steam separation, isolation condenser, dan pressure separation containment. Nah, untuk BWR model yang kedua pada tahun 1963 dengan karakteristik plan Oyster Creek dengan fitur Lex Direct Cycle. Nah, untuk model BWR yang ketiga dan keempat pada tahun 1965 dan 1966 dengan karakteristik plan Dresden 2 dan Browns Ferry dengan feature First Jet Application, Improved Emergency Cooling System atau CCCS, Spray and Food, Reactor Course Insulation Cooling System. Nah, untuk BWR model yang kelima pada tahun 1969 dengan karakteristik plan La Salle 9.2. Nah, dengan feature Improved SSI System dan Valve Circulation Flow Control. Nah, untuk yang terakhir model yang BWR yang ke-6 pada tahun 1972 dengan karakteristik plan Grand Gulf, Perry, dan Clinton dengan features Infrared Jet Pump and Steam Separator, Reduced Volatility, Improved HCCS Performance, Gravity Containment Folder, Solid State Nuclear System Flotation System, dan Compact Control Room. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah ABWR pada tahun 1996. Nah, karakteristik plannya ini adalah Kawashima Kariwa 67 dan Hamoka 5 di Jepang dengan feature Fine Motion Control Root Drive dan Reaktor Internal Pumps. Nah, bagian yang berikutnya kita akan membahas tentang inovasi dari BWR. Nah, inovasi BWR ini ada 2 yang kami temui di berbagai jurnal yang telah kami cari. Yang pertama adalah ABWR Advanced Boiling Water Reactor, dan yang kedua adalah ESBWR Economic Simplified Boiling Water Reactor. Nah, untuk ABWR ini adalah reaktor nuklir GE Hitachi Nuclear Energy atau disingkat DNEH, dan mencerminkan 5 tahun evaluasi berkelanjutan dari konsep awal BWR model pertama pada tahun 1955. Nah, hingga desainnya menggabungkan fitur terbaik dari BWR dari seluruh dunia, yang pembuatan terbangnya itu di Jepang, dan desain generasi ketiga ini dilisensi di Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat yang mampu memasok daya mulai dari 1350 hingga 1470 MW elektrik. Nah, di Jepang, waktu konstruksi yang sangat singkat, sekitar 39 bulan dari penuangan beton struktural pertama hingga pemuatan bahan pertama, memvalidasi GEH bahwa desain tersebut mengurangi biaya dan waktu konstruksi. Nah, ABWR ini terdiri dari 10 komponen,
yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang pertama reinforced concrete containment vessel, reactor pressure vessel, stream dryer, steam separator, full assembly, control rod, reactor internal pump, fine option control rod drive system, control rod drive mechanism handle machine, dan main steam piping. Nah, yang inovasi yang kedua adalah yaitu ESBWR. Nah, untuk ESBWR ini adalah BWR sirkulasi alami generasi 3 ke atas yang menghasilkan 4.500 MW thermal atau 1.590 hingga 1.690 MW elektrik. Tetapi desain reaktor yang lebih disederhanakan dan aman secara inheren. Perbedaan terbesarnya dari desain reaktor sebelumnya adalah penggabungan fitur keselamatan pasif yang mengandalkan kekuatan seperti gravitasi, penguapan, dan kondensasi pada sistem yang aktif yang mengandalkan sejumlah besar pompa yang bertenaga dan katup yang dioperasikan motor jika terjadi kerusakan reaktor. Nah, ESBWR ini dimulai pada tahun 1990-an dengan desainnya yaitu adalah GE, Certified Boiling Water Reactor. Ini menghasilkan 670 MW elektrik. Ditambah dengan fitur yang diambil dari ABWR, Persertifikat Energi, GE ini menghasilkan aplikasi SBWR untuk persetujuan desain akhir dan sertifikasi desain ke NRC pada tahun 1992 Agustus. Nah, pada tahun 1993 Mei, NRC memutuskan bahwa itu dapat diterima dan ditinjau. Menanggapi beberapa kekhawatiran NRC, GE mensponsori pengujian peralatan keselamatan pasif yang berkelanjutan hingga 1966. Namun GE mengumumkan penarikannya terlalu kecil untuk menghasilkan ekonomi yang dapat diterima untuk model yang baru. Kemudian mengalihkan fokusnya dari SBWR ke pembangkit berkapasitas 1000 MW elektrik atau lebih besar seperti ABWR dan ESBWR. Nah, desain dari bejana ESBWR ini meningkatkan sirkulasi alami yang memberikan penyederhanaan BWR sebelumnya, dan semua desain reaktor air bertekanan yang mengandalkan sirkulasi paksa. Nah, fitur utamanya dari desain sirkulasi alami ini adalah ada dua. Yang pertama, sebuah cerobong yang dipartisi di atas inti reaktor untuk meningkatkan aliran sirkulasi alami dan untuk mengarahkan aliran uap dan air di atas inti. Dan yang terakhir, yang kedua adalah downcomer terbuka yang lebih tinggi yang mengurangi hambatan aliran dan memberikan kepala penggerak tambahan mendorong air bagian ke bawah inti. Nah, cukup sekian untuk bagian pendahuluan dan akan dilanjutkan kepada Saudara Ahmad Akmal untuk sistem kerja boiling water reactor. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja dari BWR, Boiling Water Reactor. Sebelum saya menjelaskan cara kerja dari BWR ini sendiri, saya akan memaparkan beberapa komponen penting yang dimiliki oleh BWR. Tipe reaktor BWR ini menggunakan air sebagai pendingin dan moderator. Sistem ini terdiri dari bejana reaktor, BWR jet pump, lower plenum, BWR core shroud, fuel assembly dan control blade, serta steam separator dan steam dryer. BWR jet pump itu merupakan pompa yang akan memberikan aliran inti untuk mengontrol daya reaktor yang menghasilkan tingkat daya yang lebih tinggi tanpa meningkatkan ukuran RX. Kemudian ada lower plenum, kemudian ada BWR core shroud, yaitu silinder baja tahan karat yang mengelilingi inti. Dia memisahkan aliran ke atas melalui inti dari aliran ke bawah di down corner annulus. Kemudian ada steam separator. Ini mengubah baling-baling, memberikan rotasi ke uap air. Steam separator ini terdiri dari 163 pipa tegak. Kemudian ada steam dryer. Steam dryer ini komponen ini menyediakan pengering key steam 99% ke turbin utama. Jadi uap basah akan dipaksa melalui panel pengering secara horizontal, lalu arahnya diubah dan kelembapan dibuang keluar. Kemudian selanjutnya cara kerja dari BWR ini sendiri, Boiling Water Reactor, yaitu tipe reaktor ini menggunakan air H2O sebagai pendingin dan moderator. Moderator itu adalah medium untuk memperlambat kecepatan partikel neutron cepat. Air pendingin digunakan untuk mengambil panas yang dihasilkan dalam teras reaktor atau reaktor core, sehingga temperatur air akan naik. Temperatur air dibiarkan meningkat hingga mencapai titik didih. Uap yang dihasilkan pada proses pendidihan air kemudian disalurkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Lalu listrik yang dihasilkan bisa disalurkan menuju ke konsumen-konsumen. Nah, pada uap air setelah menggerakkan turbin, uap disalurkan ke kondenser dan diubah menjadi air kembali.
Dengan pompa utama, air itu kemudian dikembalikan ke bejana reaktor. Sehingga sebagian air pendingin yang berada dalam bejana reaktor disirkulasi dengan pompa. Pompa ini disebut dengan resirkulasi pump. Air yang keluar dari pompa resirkulasi disalurkan ke bagian bawah teras reaktor melalui katup yang bekerja sebagai pompa jet. Tekanan dari pompa resirkulasi ini akan menaikkan kecepatan aliran air pendingin dalam teras reaktor. Dalam tipe reaktor tipe ini, uap yang terbentuk akan menyebabkan reaktivitas reaktor menjadi negatif. Reaktivitas negatif dapat menahan kenaikan daya reaktor, sehingga penambahan reaktivitas dapat dikendalikan secara stabil dengan batang kendali. Berikut merupakan siklus dari cara kerja boiling water reactor ini, seperti pada gambar di bawah. Kemudian gambar selanjutnya merupakan siklus lebih detailnya, namun cara kerjanya masih sama. Di sebelah kiri terdapat core atau inti dari reaktornya yang akan menghasilkan energi. Di sini ada air yang dipanaskan dan diuapkan menuju ke turbin. Setelah turbin bergerak untuk memindahkan aliran listrik menuju ke generator, lalu sisa uap airnya diubah kembali menjadi air di kondenser. Selanjutnya adalah fuel yang digunakan pada boiling water reactor ini. Di sini kami mendapatkan dua jenis bahan bakar yang digunakan. Yang pertama adalah bahan bakar XE dan KR, di mana kami mengambil referensi dari jurnal yang dikembangkan oleh Bambang Herutomo. Dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa telah dilakukan evaluasi rancangan plenum elemen bakar BWR. Evaluasi ini didasarkan atas kemampuan plenum dalam menampung gas hasil belah XE dan KR yang terlepas dari matriks bahan bakar UO2. Dan sebagai kriteria penerimaan adalah kenaikan tekanan dalam elemen bakar sampai akhir masa pakai harus tidak melebihi tekanan sistem pendingin teras reaktor. Evaluasi ini meliputi pengaruh derajat bakar dan daya linear terhadap tekanan dalam yang dihasilkan. Untuk elemen bakar yang dioperasikan pada kondisi rancangan, yaitu derajat bakar maksimum 40 mWd per kilogram U dan daya linear maksimum 440 watt per cm. Besarnya tekanan yang dihasilkan sekitar 5.971 megapascal atau sekitar 82,5% dari tekanan sistem pendingin. Berdasarkan kondisi ini, dengan operasi daya linear maksimum 440 watt per cm, maka derajat bakar maksimum elemen bakar ini dapat ditingkatkan sampai 50 megawatt D per kilogram U tanpa perubahan rancangan plenumnya. Kemudian bahan bakar kedua yang kami dapatkan yaitu bahan bakar thorium karbida. Reaktor air didih atau BWR, boiling water reactor, merupakan reaktor yang memanfaatkan air sebagai media pendingin dan juga sebagai moderator. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi Sarifah, mereka mendesain reaktor air didih berbentuk modul atau small module reaktor berdaya 100 MW berbahan bakar thorium karbida, selongsong silikon karbida, dan pendingin air. Perhitungan neutronik dilakukan dengan menggunakan program Sludge versi 2006 dengan database nuklir Jendel 4.0. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa reaktor air didih berbentuk modul dengan bahan bakar thorium karbida yang diberi tambahan protactinium sebanyak 6% menunjukkan hasil paling kritis. Reaktor mampu beroperasi selama 20 tahun tanpa pengisian ulang bahan bakar dengan maksimum faktor multiplikasi efektif 1,00392. Nilai maksimum excess reactivity yang dihasilkan sangat kecil, di bawah 1%, yakni 0,39%. Dan densitas daya maksimal yang dihasilkan senilai 59 watt per cc. Baiklah, berikutnya itu bagian ketiga, yaitu bagian diskusi. Yang pertama, di bagian diskusi itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari boiling water reactor sendiri yaitu yaitu seperti di bawah ini. Yang pertama, komponen BWR bekerja pada tekanan yang lebih rendah, sekitar 70 sampai 75 bar daripada PWR, yaitu sekitar 155 bar. Bejana tekan tidak memiliki brittle seiring bertambahnya usia. Bahan bakar nuklir BWR beroperasi pada suhu yang lebih rendah daripada PWR. BWR memiliki lebih sedikit komponen secara keseluruhan. Ini juga membuat BWR lebih mudah dioperasikan. Selanjutnya, pengukuran ketinggian air sama
untuk operasi reguler dan emergensi yang mengarah pada penilaian kondisi darurat yang mudah. Selanjutnya, resiko rupture yang menyebabkan hilangnya cairan pendingin lebih rendah daripada PWR. Jika rupture seperti itu terjadi, resiko kerusakan inti yang lebih rendah. Alasannya adalah bahwa ada lebih sedikit pipa dan pipa berdiameter besar, lebih sedikit tidak ada tabung generator uap. Selanjutnya yaitu BWR dapat dirancang untuk beroperasi dengan sirkulasi alami dan untuk menghilangkan pompa resirkulasi sepenuhnya. Yang terakhir yaitu reaktor air didih tidak menggunakan asam borat untuk mengatur pembakaran fisi untuk menghindari timbulnya tritium dan kontaminasi turbin. Ini menghasilkan lebih sedikit kemungkinan korosi pada bejana reaktor perpipaan. Yang kedua yaitu kekurangan dari boiling water reactor. Beberapa kekurangan dari boiling water reactor. Yang pertama yaitu membutuhkan perhitungan lebih kompleks untuk mengatur konsumsi bahan bakar nuklir selama operasi karena aliran fluida dua fase, air dan uap di atas inti. Juga memiliki banyak instrumentasi dalam inti reaktor yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu bejana tekan dari BWR lebih besar daripada reaktor PWR dengan daya yang sama dan biayanya lebih tinggi. Yang terakhir yaitu kontaminasi turbin dibuat oleh produk aktivasi berumur pendek adalah kelemahan lain dari BWR. Karena itu selama operasi normal, karena radiasi yang dihasilkan dari uap yang datang langsung dari inti reaktor, pelindung dan kontrol akses di seluruh turbin uap diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan desain dan implementasi. ABWR atau Advanced Boiling Water Reactor berasal dari akhir 1980-an dan 1990-an. Ini mencakup teknologi canggih dan dalam desain seperti kontrol, pelepasan batang kontrol, gerakan, otomatisasi pabrik, pemompaan inti, dan sistem keselamatan untuk mengusulkan peningkatan atas seri utama reaktor air mendidih. Ini memberikan output daya tinggi sekitar 1350 MW elektrik per reaktor. Resiko kerusakan inti diturunkan secara signifikan. Reaktor 600 MW elektrik yang lebih kecil ini luar biasa untuk pembentukan konsep desain keselamatan pasif. Prinsip keselamatan pasif berarti bahwa reaktor dirancang untuk kembali ke mode aman hanya menggunakan kekuatan alam, alih-alih membutuhkan intervensi sistem aktif untuk menjaga reaktor pada margin yang aman, termasuk pompa injeksi darurat. Selama periode akhir 1990-an, generator elektrik mengusulkan untuk menggabungkan konsep reaktor air mendidih canggih dan reaktor air mendidih simplified. Desain yang dihasilkan memiliki kapasitas untuk ukuran yang lebih besar yaitu 1600 MW elektrik. Dilaporkan telah dipublikasikan bahwa rencana untuk memiliki kemungkinan kerusakan inti hanya 3 kali 10 pangkat minus 8 peristiwa kerusakan inti per tahun. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.